warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Iza Syafina Suropita Sibuan, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah 2024. Nah, senang sekali rasanya di video ini saya bisa kembali berbagi dengan teman-teman sekalian. Di video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara membuat flyer, terkhusus flyer seminar. Nah, flyer ini ditujukan sebagai media informasi yang sering sekali kita lihat di lingkungan kampus, organisasi, atau acara-acara akademik juga. Meskipun terdengar sederhana, sebenarnya flyer itu punya peran penting. Bukan cuma soal desain yang enak dipandang, tapi juga bagaimana informasi bisa disampaikan dengan jelas melalui seni. Nah, flyer yang baik bisa menjadi daya tarik pertama agar orang tertarik mengikuti seminar yang kita adakan. Dan tenang aja, kita nggak butuh software yang ribet atau skill desain tingkat dewa. Di tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat flyer yang mudah dan praktis, dan tetap estetik. Jadi siapkan gawai Anda dan kita mulai perjalanan untuk mendesain flyer yang menyenangkan ini. Oke, baik teman-teman, sekarang kita menuju aplikasi Canva-nya ya. Nah, aplikasi Canva itu tampilannya seperti ini. Lalu kita tekan saja ya. Gini. Ya, beberapa saat menunggu. Dan inilah tampilan dari aplikasi Canva itu. Setelah itu kita menuju tombol search ini yang di atas. Kita akan menggunakan flyer yang sudah template dari yang disediakan Canva agar lebih mudah untuk kita kerjakan. Kita ketik saja flyer yang berkaitan dengan pembuatan apa yang teman-teman inginkan. Di sini konteksnya saya membuat flyer seminar ya teman-teman. Oke. Dan muncullah dia beberapa flyer yang ada. Nah, di sini teman-teman sudah disediakan flyer oleh pihak Canva, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Yang berbayar itu biasanya memiliki icon mahkota seperti ini, ya teman-teman. Oke, sekarang kita pilih saja mana template yang teman-teman sukai. Di sini saya sudah mempunyai template yang ingin saya gunakan, yaitu yang ini. Nah, teman-teman, beginilah tampilan awal setelah kita mengklik template dari Canva itu terhadap flyer kita. Nah, di sini kita tinggal mengubah judul dan desainnya jika teman-teman menginginkan desain yang lebih baru lagi. Seperti di sini, kita ubah dulu judulnya menurut konteks flyer teman masing-masing. Di sini karena saya berbentuk seminar, saya akan mengubah judul flyer saya merujuk kepada pembahasan yang akan dibahas oleh seminar saya. Kita dalam pembuatan flyer, desain dan estetikanya juga harus sesuai dengan daripada judul yang kita pilih ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mendesain judul saya dulu. Kita skip saja sehingga judul saya selesai nantinya. Teman-teman, untuk memilih bagaimana mengubah kata-katanya, kita tinggal tekan saja kita blok, lalu kita hapus, lalu tekanlah judul apa yang ingin kita lakukan. Dan di situ kita lakukan ke semua font yang ada di Canva ini karena memang kinerjanya begitu ya. Oke teman-teman, dan inilah judul dari seminar saya yang sudah saya ubah formatnya dari yang diberikan pihak Canva ya. Nah, untuk bagian tengah yang sekarang menjadi fenomena child free di kalangan itu kan tadinya berbentuk tulisan sambung ya. Dan saya ganti menjadi font yang sekarang. Kenapa? Karena menurut saya dalam pembuatan judul yang ingin jelas kita sampaikan, penggunaan akan tulisan sambung itu agak merepotkan dalam efisiensi pemikiran kita atau
orang yang melihatnya sekilas begitu, sehingga saya mengubahnya. Oke, lalu kita masuk ke desain daripada flyer kita. Desainnya tentu harus mengikuti daripada judul yang kita berikan. Di sini saya sudah menyiapkan untuk latarnya yang semula itu bergambarkan suami dan istri, kita gantikan menjadi latar anak ini. Latar anak dan orang tua. Bagaimana cara mengubahnya? Gampang teman-teman. Tinggal kita pertama-tama kita sesuaikan dulu jika ingin lebih besar, tentu. Lalu kita arahkan kursor kita ke arah yang ditujukan ke sini. Teman-teman, kita tekan saja dan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke buatan narasumber, moderator, dan lain-lainnya. Sama teman-teman mekanismenya seperti yang saya tunjukkan di latar belakang ini. Kita skip saja ya teman-teman, langsung ke hasilnya, karena untuk bagian narasumber dan desain font narasumbernya saya tidak ada perubahan karena menurut saya sudah cocok dari template-nya. Oke, inilah tampilan dari editan saya mengenai narasumber dan moderatornya serta keterangan-keterangan apa saja yang ada di dalam flyer ini. Nah, ini sudah hampir mau 85% jadi ya teman-teman. Nah, di sini sentuhan akhirnya dari informasi yang ada di flyer haruslah mencantumkan kapan seminar itu diadakan di sini, lalu kapan waktunya, dan saya tunjukkan lagi nanti apa-apa saja yang ada di flyer seharusnya. Di sini konteksnya jika seminar itu diadakan secara offline ya teman-teman. Kalau online nanti kalian cantumkan link di forum lokasi yang akan saya tambahkan. Kita skip saja hingga ke penjelasan tentang waktu dan tempatnya. Saya selesaikan ya. Nah teman-teman, ini adalah polesan akhir dari yang berkonteks pada seminar yang telah saya buat. Nah, di sini sudah tercantum tanggal kapan seminar ini akan dilakukan, lalu jam dan tempatnya, dan ini tidak semua ada pada seminar, tapi rata-rata seminar zaman sekarang itu menunjukkan benefit jika kita mengikuti seminar itu. Lalu yang tak kalah penting tentunya adalah harus kita cantumkan juga bahwa dalam mengikuti seminar itu harus mendaftar terlebih dahulu. Namun jika terbuka untuk umum, ya tidak masalah untuk meniadakan daripada link pendaftaran ini. Lalu tak kalah penting lagi untuk mengontrol daripada perjalanan teknis pendaftaran, perlulah kita taruh narahubung atau siapa yang bisa dihubungi jika terjadi kendala oleh peminat yang ingin mengikuti seminar kita. Dalam flyer tentu tidak perlu harus desain yang wah, tapi yang enak dipandang dan cukup untuk dimengerti oleh masyarakat kebanyakan. Itulah contoh flyer yang saya gunakan sekarang. Karena tujuan dari pembuatan flyer tentunya adalah mengait masyarakat sebanyak-banyaknya untuk mengikuti seminar yang kita laksanakan. Jika kita ingin menggait banyak orang untuk mengikuti seminar kita, tentu kita harus menjangkau semua tingkat pemikiran orang dalam menilai kepemahaman mereka atas judul dari seminar kita dan desainnya yang sederhana namun elegan. Baik,
kira itu saja kita selesai di pembuatan seminar melalui flyer di aplikasi Canva ini. Gimana teman-teman? Mudah kan? Dan seru kan dalam proses pembuatannya? Dengan langkah-langkah yang tadi kita bahas, saya harap teman-teman sekarang bisa lebih percaya diri untuk membuat flyer seminar sendiri, baik itu untuk tugas, acara kampus, atau bahkan kegiatan di luar kampus. Ingat, desain yang baik itu nggak harus rumit. Yang penting informasinya jelas dan tampilannya rapih dan bisa menarik perhatian. Kalau kalian mau bereksperimen dengan warna, layout, atau font, itu justru bagus. Desain itu soal kreativitas, jadi jangan takut buat eksplorasi. Karena tujuan dari desain adalah untuk dimengerti. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Berjumpa di lain tempat dengan topik-topik seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir menjadi semua usahamu